Lu nggak punya otak. Rakyat kok diperlakukan kayak binatang. Apakah seperti itu cara memperlakukan rakyat yang udah ngasih lu gaji dan fasilitas buat lu sekeluarga bisa hidup mewah? Nggak usah norak. Mau berangkat konten, pakai spanduk. Di dalam pesawat konten, di helikopter konten. Biasa aja, nggak usah lebay. Rakyat muak liatnya. Tai. Emang nggak bisa ya turun dulu gitu menyambangi warga, tanya dong kabarnya gimana nih, bantuan untuk kalian semua, ayo cepet dimasak, dimakan kita bareng-bareng gitu. Kayaknya tempatnya juga luas gitu, emang harus ya dilempar-lempar kayak gitu sampai akhirnya mie-nya itu pada buyar dong, hancur. Kan kasihan banyak warga di sana. Tapi kalau kata buzzer ya ribut tuh langsung satu kampung gitu ya. Enggak bantuin disalahin, bantuin masih disalahin. Aduh. Tapi kalau gua ngelihat ya, ini para pejabatnya entah kenapa sih kok malah justru ada bencana ini dijadikan apa ya? Dijadikan tempat untuk mencari simpatik atau untuk pencitraan dan lain sebagainya. Karena ini sudah banyak juga yang komentar seperti itu gitu loh. Dan kita melihat ya, apalagi Pak Julhas, aduh. Itu kalau di belakang layar kira-kira seperti ini ya. Ayo kamera, roll action. Sebelumnya jangan ada yang mengangkat beras, biar saya saja yang mengangkat berasnya. Ya nggak tahulah itu ya. Teman-teman semua. Tapi kita tahu ya bahwasanya kekuatan rakyat itu sangat luar biasa. Terbukti pada Ferry Irwandi yang dimana beliau membuka donasi dalam 24 jam mendapatkan 10 miliar guys. Dan tentunya ini membuat mingkem semua para buzzer-buzzer yang sibuk nyebokin pemerintahnya ya. Udah di saat genting kayak gini masih aja sibuk gitu. Gegara banyak yang komentar ini kenapa nggak dijadiin bencana nasional. Ini komentar lagi, belum lagi soal MBG dan lain sebagainya. Yah capek juga kita kalau mau ngomongin mereka ya. Sulit mau diomongin gitu loh. Tapi untungnya masih banyak orang-orang yang waras yang mau juga speak up dan membuat video di-upload ke media sosial gitu. Setidaknya bisa membuat rakyat yang lain juga menjadi pintar gitu loh. Menjadi lebih pintar untuk memilih dan memasukkan kata-kata ke otaknya gitu ya. Dengan video-video yang benar gitu. Kita doakan ya semoga bencana ini segera untuk bisa ditangani gitu, semua bisa mendapatkan yang terbaik dari pemerintah ya seharusnya ya, ataupun dari rakyat yang lain yang ingin sama-sama untuk membantu gitu ya. Dan kita doakan semoga hutan-hutan itu segera dipulihkan gitu ya, ditanami pohon-pohon yang besar gitu yang bisa menahan tanah yang ada di sana gitu. Oke teman-teman semua, bagaimana komentar netizen? Ini dia videonya. Kalian pasti dapat lihat kan video si Bobi Nasution bagi-bagiin sembako untuk korban bencana alam di Sumatera Utara. Pas dikritik kenapa cara bagiin sembakonya kayak nggak niat begitu, langsung mendadak pasukan ternak Mulyono ngebelain. Ada beberapa yang bilang kondisi helikopter tidak bisa mendarat, jadi harus kayak gitu. Dan banyak argumentasi lainnya. Apakah kalian tahu kondisi di luar helikopternya kayak gimana? Apakah emang bener ada situasi yang bikin helikopter nggak bisa mendarat? Ini Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, sarap. Lu nggak punya otak. Rakyat kok diperlakukan kayak binatang. Apakah seperti itu cara memperlakukan rakyat yang udah ngasih lu gaji dan fasilitas buat lu sekeluarga bisa hidup mewah? Itu beras dilempar kayak gitu, pecah. Terus mereka disuruh mengais-ngais serpian beras yang bercampur tanah. Aduh, dosa apa negeri ini sampai dapat satu keluarga yang selalu nyusah rakyat Indonesia? Gila lu Bob lu. Gila. Lu orang apa setan? Apa lu? Nih buat para pejabat nih ya, kalau lu pengen ngasih bantuan ya, ngasih bantuan tuh yang elegan ya. Lu datang ke lokasi bencana ya, lu salurkan bantuan lo. Setelah semua dapat masyarakat, baru lu bikin konten ya. Lu bikin konten sebagus-bagusnya, sampaikan prihatinnya. Sebagai pejabat, saya datang ke sini untuk melihat kalian semua. Nggak usah norak. Mau berangkat konten, pakai spanduk. Di dalam pesawat konten, di helikopter konten, turun pesawat konten, ngangkat beras konten. No, traktor lo angkat, traktor. Biasa aja, nggak usah lebay. Rakyat muak liatnya. Tai. Prabowo ke korban banjir Sumatera. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling semua? Kiliin si kiki kili si sikin itu miling si ini.
Kalau mau sikat Pak, sikat aja. Nggak usah ngomong kayak gitu. Bapak sikat, baru nanti Bapak publikasi. Sikat, baru publikasi. Nggak usah diomong-omongkan kayak gitu. Kalau Bapak omong-omongkan kayak gini, nanti malingnya keburu siap-siap dan kabur duluan, Pak. Bu, bener-bener ini ya, Harrison Ford ini dapat saingan ini. Tahu kan Harrison Ford itu ya, pemeran itu Indiana Jones. Nah ini, sekarang dia dapat saingan ini dari Zulkifli Hasan. Dia adalah pemeran Indiana Jones. Aduh, bener-bener nih. Satunya lagi ya, aktor besar, satunya lagi nih aktor nyasar. Aduh, bener-bener nih. Sekarang bener-bener Harrison Ford dapat saingan ini. Dapat saingan bener-bener nih. Aktor besar dan aktor nyasar. Indiana Jones, Indonesia Joke. Kocak. Kifli. Oh ya, Anda bisa menonton di Kifli. Bukan Netflix ya, tapi Kifli. Ini gue baru bangun dan gue langsung ngomong kayak gini karena gue kebawa mimpi. Kenapa bencana sebesar di Sumatera masih nggak dikasih status bencana nasional? Bukan karena pemerintah nggak tahu, bukan karena pemerintah bodoh, bukan karena pemerintah nggak napak tanah. Karena keputusan itu bukan soal data atau skala kerusakan, berapa banyaknya korban jiwa, tapi murni keputusan politik. Begitu pemerintah mengakui ini sebagai bencana nasional, berarti mereka tuh harus turun tangan, mobilisasi anggaran gede, pembenahan tata ruang, audit praktik deforestasi, dan pemulihan jangka panjang yang serius. Dan ketika pemerintah memutuskan untuk nggak mengeluarkan status itu, artinya tuh mereka tuh udah ngirim pesan yang jelas ke kita. Kalau keselamatan masyarakat itu nggak cukup penting secara politik. Gue udah bahkan nggak tahu lagi mau berkata-kata apa, pokoknya lo semua jahat. Bang, tunjukin bedanya rakyat dan pemerintah dalam membantu korban banjir Sumatera. Menarik nih. Kita baca beritanya. Ferry Irwandi buka donasi untuk korban banjir di Sumatera tembus 10 miliar. Bang Ferry ini salah satu kreator yang vokal dan aktif dalam ngebantu rakyat lainnya. Rakyat bantu rakyat. Waktu video ini dibikin, dia dan netizen udah berhasil ngumpulin 10 miliar buat bantu saudara-saudara kita di Sumatera. Masih banyak lagi contoh rakyat bantu rakyat yang lain. Bisa kamu cek di postingan dan artikel-artikel ini. Bahkan bukan cuma rakyat Indonesia, rakyat Gaza juga ada yang ngebantu kita. Nih buktinya, warga Gaza sumbang $1.000 AS untuk korban banjir di Sumatera. Masya Allah, terharu saya baca berita ini. Itu buat sesama rakyat. Kalau pemerintah gimana? Kita baca. Di tengah bencana Sumbar, Prabowo tegaskan kekayaan negara milik rakyat. Siap sikat maling. Bencana banjir di Sumbar bikin Prabowo makin geram dengan maling uang rakyat. Saya sikat. Jadi presiden kita udah datang ke lokasi dan ngirim bantuan. Beliau juga bilang kalau mau nyikat para maling yang bikin bencana ini bisa terjadi. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Selain presiden, ada juga pejabat-pejabat lain yang terjun ke lapangan dan ngangkat karung beras kayak begini. Ada juga yang pakai rompi anti peluru, macem-macem. Kalau kamu nanya, kenapa pakai rompi anti peluru? Saya juga nggak ngerti. Ada juga pejabat yang ngelempar bantuan dari helikopter kayak begini. Tapi sampai bawah makanannya malah rusak dan bececeran. Kita baca, beras korban banjir Tapanuli Utara pecah saat dijatuhkan dari heli. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Pejabat-pejabat udah belum pencitraannya? Enak soalnya gue ngeliat di media sosial pencitraan mulu pada. Ada yang datang manggul beras, pura-pura nangis, terus sama-samain sama Umar bin Khattab. Padahal dia salah satu pelakunya. Tuh lu lihat tuh 1,6 juta hektar. Ada lagi yang datang cuma tanjak tunjuk. Segala pakai rompi, mau dikata apa begitu? Padahal yang dikasih juga duitnya dari duit negara, alias duit rakyat. Ada lagi ini pejabat yang cuma nyari muka doang kerjanya. Ada lagi yang dada-dada di dalam helikopter. Udah belum lu pada pencitraannya? Enak gua ngeliatnya. Tuh lu lihat tuh empok gua, empok Inul. Dia aja nih sampai ngomong tuh lu lihat. Berduka dengan kondisi Sumatera, Inul Daratista kritik sikap pejabat yang hanya datang berfoto. Tuh, empok gua aja sampai ngomong begini. Udah pok, buar baik dia. Gregetan pejabat pada pencitraan mulu kok emang. Dan ini nih Pras Teguh tuh ketahuan. Masyarakat sipil, gelarnya cuman influencer, galang donasi datang satset ngasih bantuan. Kagak banyak foto-foto, kagak kayak pejabat datang foto-foto tanjak tunjuk, manggul beras, ya ilah pengen dikata apa lu? Nggak begitu caranya kalau mau ngasih bantuan. Kalau emang lu ikhlas ngasih bantuan nih, datang aja udah, ntar juga disorot media. Karena emang lu pejabatnya pada masyarakat juga bakalan tahu dari media. Nggak usah lu yang pada foto-foto, gregetan gua. Apalagi Julhas, kamera di setiap sisi, setiap angle, ya ilah enak banget gua, enak jeleh. Bergetan banget gua pada momen pisah pencintaan gini. Madat banget lo. Ini para termul ya, para buzzer,
Apalagi tuh influencer yang cewek itu, yang Sylvia Chan. Lihat ini Patty Speckles ini. Dia baca begini Patty Speckles ini. Dia cuman bisanya tuh cuman nyindir, cuman apalagi ngomong bahwa Ferry Irwan itu yaping. Sekarang dengan begini nih, kontribusi Ferry ya tentunya juga dibantu sama netizen-netizen juga rakyat Indonesia semuanya ya, yang bersedia mendonasikan uangnya ya, yang digalang oleh Ferry Irwandi. Hanya dalam 24 jam mendapatkan 10M. Ini bener-bener rekor ini, rekor bener-bener. Belum pernah terjadi selain Ferry Irwandi ini sendiri yang melakukan, tentunya juga ya atas partisipasi semua netizen-netizen rakyat Indonesia yang sudah berpartisipasi ya untuk mendonasikan dananya untuk saudara-saudara kita yang berada di Sumatera sana sedang terkena musibah. Untuk semuanya ya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana, Aceh, Sumut dan Sumbar, semoga permasalahan ini cepat selesai, bencana ini cepat selesai, semua tertangani dengan baik dan kembali lagi memulai kehidupan yang baru dan semuanya tertata rapi kembali. Terima kasih Bang Ferry ya, kakek angkat jempol ya. Lagi banyak influencer mencret tuh yang bilang, lihat no, program MBG menolong korban-korban bencana alam, lihat no. Bahkan bapak-bapak tolol ini satu bilang, walaupun pemerintah sering dikritik, tapi dengan tangan-tangan pemerintah lah, mereka memberikan bantuan kepada korban-korban bencana alam garda terdepan dari program MBG. Tolol, MBG itu dari masyarakat untuk masyarakat, bukan dari pemerintah. Ini adalah contoh manusia-manusia stupid people nih. Lu korbanin ratusan nyawa warga, belasan ribu rumah masyarakat yang terdampak karena kebijakan pemerintah mengalihfungsikan hutan menjadi kebun sawit, yang dimana presidennya teriak-teriak tidak usah takut dengan deforestasi dan bahkan akan membuka lahan lagi sebesar 20 juta hektar untuk kebun sawit, dan udah pasti membabat hutan-hutan lagi. Dan di samping itu lu disuruh bersyukur dan memuji pemerintah karena di saat bencana program MBG-nya pemerintah berfungsi untuk masyarakat yang terkena bencana. Kan tolol namanya. Ini adalah sebuah ketololan hakiki dan penggiringan opini yang sangat bagus untuk menggiring opini masyarakat seolah-olah MBG ini program yang sangat bagus karena membantu korban bencana, tapi berusaha melupakan sebab awal mula kenapa bencana ini terjadi, yaitu karena kebijakan-kebijakan pemerintah juga. Dan kita disuruh percaya kalau semua ini karena tragedi alam dan curah hujan yang sangat deras. Sampai Kementerian Kehutanan pun bilang begitu. Yang tololnya lagi di kolom komentar tuh banyak yang komen, akhirnya MBG kita terbukti, anak abah terdiam, kita menang lagi kah? Itu manusia-manusia tolol semua tuh yang kayak gitu tuh. No, lu lihat sekarang korban bencana alam sekarang menjarah toko-toko swalayan dan pabrik bulog. Nggak cukup tuh MBG aja, mereka bukan hanya kelaparan tapi kehilangan tempat tinggal dan juga kampungnya, bodoh. Emang dasar otak-otak tolol. Mendingan lu sini dah semua pada. Rumah lu gue bikin longsor, rumah lu gue hancurin, rumah lu gue bikin banjir, terus lu semua gue kasih makan, mau nggak? Lu mau lihat contoh pejabat yang nggak punya otak? Ini dia nih. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Pejabat sakit jiwa, bencana udah datang, rakyat udah banyak yang meninggal, terus dengan santainya dia bilang ini momentum. Sarap, tolol, goblok, kagak punya hati ini orang. Kemarin-kemarin lu kemana aja? Ngapain aja lu? Jangan-jangan emang lu adalah bagian dari pelaku penebangan hutan, makanya lu bisa main domino sama mereka. Bangsat bener nih. Apa lu? Saya selalu bilang bahwa selain Jokowi gagal sebagai presiden dalam mensejahterakan rakyat ini, juga bagaimana Jokowi merusak sistem demokrasi dan sistem hukum di negeri ini. Salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Di mana di dalam Undang-Undang IKN itu kepemilikan lahan di IKN itu bisa sampai 190 tahun. Bayangkan 190 tahun. Tetapi alhamdulillah kemarin MK membuat sebuah keputusan yang sangat luar biasa, membuat apa yang dilakukan oleh Jokowi menjadi batal atau digugurkan oleh MK melalui putusan MK nomor 185/miring PUU strip 22 Romawi /2024, karena tuntutannya ini dilakukan di tahun 2024. Putusannya baru hari Kamis kemarin. Ini sangat menarik sekali, artinya bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi berbentuk undang-undang selama ini memang benar-benar menghancurkan negeri ini, dan ketidakadilan terjadi di undang-undang yang dibentuk oleh Jokowi itu sendiri, yang dimana dia lebih berpihak kepada oligarki.
lebih berpihak kepada investor hanya untuk menjual IKN, maka dia obral secara murah tanah di sana. Dan yang mendapat dampaknya siapa? Masyarakat Kalimantan itu sendiri. Putusan MK kemarin itu juga membuktikan bahwa Anwar Usman ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, dia tidak bisa apa-apa. Terbukti bagaimana ketika dalam putusan MK 185 tersebut, Anwar Usman melakukan dissenting opinion, artinya dia menolak. Ya, dia menolak keputusan MK, tetapi suaranya kalah dengan yang menggugurkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, terutama di pasal 16 ayat 16A nomor ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Selain itu, kekuatan Jokowi yang selama ini ditumpukan kepada institusi kepolisian juga mulai pelan-pelan mulai dibonsai. Mulai disingkirkan kekuatan-kekuatan Jokowi ini, sehingga pengaruh Jokowi semakin lama semakin melemah. Itu terbukti dalam putusan MK terbaru tentang gugatan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, di mana Undang-Undang tentang kepolisian bahwa polisi aktif dilarang menjabat jabatan sipil. Bayangkan, ada 4.000 lebih polisi aktif yang menjabat sipil dan harus berhenti atau harus pensiun dini. Artinya di sini ini adalah bagian bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto melakukan kekuatan-kekuatan Jokowi ini mulai dikurangi, mulai dibonsai. Jadi saya melihat bahwa ke depan Jokowi akan semakin melemah. Terutama bagaimana apa yang terjadi kemarin ketika penetapan tersangka yang dilakukan kepada Roy Suryo dan teman-teman, dan pemanggilan keterangan kemarin, ternyata Roy Suryo dan teman-teman tidak ditahan. Ini membuktikan bahwa pengaruh Jokowi semakin lama semakin hilang dan semakin habis.